Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu al-bashir wan nadir alladzi addana ila nuril anwar ba'da zulumatil aqidah ila hidayatil islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innasy syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Innama hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Pertama sekali di sore hari yang berbahagia ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melazimkan mulut kita ataupun lidah ini untuk selalu banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Tuhan kita yang menjadikan siang dan malam. Dialah Tuhan kita Allah yang menjadikan 7 petala langit tanpa tiang, kemudian menciptakan 7 petala bumi tanpa gantungan, dan dialah yang menciptakan segala makhluk-makhluknya yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian sembari daripada itu salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah panutan kita, sekaligus ikutan kita, sekaligus syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kemudian nanti, di mana pada hari itu la yanfa'u malun, tidak akan berguna harta, wala banun, tidak akan berguna lagi anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang terhormat, Bapak Pimpinan Raw FM yang selalu menyediakan tempat ataupun sarana untuk menyebarkan syiar-syiar agama kita ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan oleh Allah keberkahan umur, dan kepada karyawan-karyawati Raw FM yang insya Allah istiqomah dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang terhormat para pendengar sekalian yang menjangkau siaran ini, baik kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang saya cintai. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali, menyegarkan ingatan kita kembali bahwa dunia ini adalah hanya sementara. Oleh karena itu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, adapun tema yang akan kami sampaikan adalah mewaspadai tipu daya dunia. Saudaraku, firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama hizbahu liyakunu ashabis sa'ir. Yang sekira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah tertipu kamu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu adalah musuh juga kepada kamu.
Innama hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya golongannya itu ada biarlah kamu menjadi golongan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di akhir-akhir zaman ini sebagian di kalangan kita ada yang tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Padahal dana yuduna dunia. Dunia artinya adalah fanaun. Dunia ini akan binasa. Dunia ini akan hancur. Dan segala pun apa yang tersimpan di dalam dunia akan binasa. Yang akan kekal adalah illa man atallaha biqalbin salim. Dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang damai. Oleh karena itu kepada kita semuanya, janganlah kita tertipu di dunia ini. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, itu semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kita siapa yang terbaik di antara kita dengan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu kepada kita semuanya, bila Allah memberikan kepada kita berupa nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Salah satunya kalau kita diberikan oleh Allah berupa amanah, mengemban amanah, laksanakanlah amanah tersebut. Jika Allah menitipkan kepada kita berupa harta, harta itu adalah titipkan. Berikanlah hak-haknya kepada orang yang memerlukan. Bila kita mempunyai ilmu pengetahuan, alhamdulillah, manfaatkanlah ilmu pengetahuan itu untuk kemaslahatan umat manusia. Bila kita mempunyai tanah yang luas, jadikanlah tanah yang luas itu sebagai tempat pusat syiar-syiar perkembangan agama Islam. Saudaraku, hidup dan mati kita adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan apa yang dititipkan oleh Allah itu kepada kita menjadikan kita silau ataupun tertipu dengan kehidupan dunia ini. Pendengar Raw FM yang berbahagia, fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Innama hayatud dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah tipu menipu. Oleh karenanya janganlah kita tertipu dengan apa yang ada di dunia ini. Salah satu contohnya adalah dengan tertipunya seseorang di saat muadzin mengumandangkan azan di masjid, masih sibuk dengan kesibukan dunia. Ini adalah kita sudah tergolong tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau kita lihat dari sejarah perkembangan Islam dahulunya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Para sahabat di saat itu sedang menggali parit. Mereka berhenti menuju Masjid Nabawi, lalu mereka melaksanakan sholat zuhur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamsilannya kepada kita adalah di saat dikumandangkan azan di masjid, maka kita hentikanlah segala aktivitas kita, bahwa panggilan yang suci itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersegera melaksanakan ibadah solat di masjid. Pendengar yang berbahagia, memang dunia ini adalah tempat tipu daya. Sebagai seorang mukmin ataupun seorang muslim, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah hanya sementara. Bunya lil ghurab. Dunia ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dihancurkannya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk dimatikannya. Kemudian dihidupkan oleh Allah kembali kita. Kemudian dimatikannya, kemudian dihidupkan. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Apa tujuannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita memberikan keterangan atau penjelasan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat ataupun karunia yang diberikannya kepada kita. Apakah karunia itu menyebabkan kita tertipu? Apakah dengan karunia itu menjadikan kita seorang yang muttaqin? Apakah dengan dunia itu kita jadikan karunia dari Allah itu menjadikan kita menjadi jalan sebab hidayah kepada orang yang lain.
pendengar yang berbahagia, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur, dan janganlah kamu menipu dengan Allah dengan tipuan. Salah satu contohnya adalah menipu dengan kepada terhadap Allah dengan sumpah palsu, dengan janji-janji palsu. Salah satu contohnya ketika sedang berjanji, dia mengucapkan insya Allah, padahal kata-kata insya Allah kalau didefinisikan itu adalah, kalau dipersenkan sudah menjadi 98%. Makanya kita hati-hati mempergunakan kata-kata insya Allah. Insya Allah itu 90% akan kita laksanakan. Wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan engkau akan memperbuat sesuatu perbuatan esok hari kecuali engkau katakan insya Allah. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu terhadap kamu adalah merupakan musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu juga merupakan musuh kepada kamu. Syaitan adalah merupakan musuh kita. Sejak awal di mana Nabi Adam alaihissalam tinggal bersama istri beliau Hawa di surga, apa yang dilaksanakan oleh iblis laknatullah alaih? Dia menyeru, dia memberikan nasihat kepada Adam dan Hawa di surga kala itu. Akhir-akhirnya ujungnya tertipulah Adam dan Hawa. Dengan sebab itulah keluarlah Adam dan Hawa dari surga dengan disebabkan oleh tipu daya setan. Ini adalah merupakan bukti kepada kita bersama bahwa persaudaraan, bahwa permusuhan di antara manusia Bani Adam dengan setan sudah terjadi sejak dahulu kala, di mana bapak kita Adam alaihissalam dan Hawa ketika itu masih di surga. Tapi setan alangkah pandainya dia menipu Adam dan Hawa, sehingga dengan tipuan dayanya tersebut itu Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala Adam dan Hawa dari surga, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah pengertiannya yang akan mengurusi kehidupan ataupun yang mengurusi dunia ini. Ini adalah merupakan bukti kepada kita bahwa permusuhan antara manusia dengan setan sejak dahulunya sudah ada. Oleh karena itu kepada kita bersama, mari kita jadikan setan itu adalah merupakan musuh yang nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu perintah, laksanakanlah, jangan neko-neko. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berupa salat yang 5 waktu, laksanakanlah salat yang 5 waktu itu. Jangan neko-neko. Kalau kita lihat masa sekarang ini, banyak orang yang beranggapan bahwa salat itu adalah hal-hal yang tidak perlu, bahwa di saat seseorang salat, di saat dia membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Allah curahkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan bacaan tartil. Artinya, bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan qawaidut tajwidiyah, bacalah Al-Qur'an itu dengan qawaidah ilmu tajwid. Artinya adalah bahwa di saat kita sering membaca Al-Qur'an, di saat itulah oksigen yang kita hirup, kemudian kita keluarkan HO2, di saat itulah pernapasan kita, paru-paru kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakan Allah, tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia, faqina azabannar. Maka terimalah, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, apa tujuan setan mentipu daya kita adalah liyakunu min ashabir sa'ir, supaya adalah manusia itu dari golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jelas bahwa setan laknatullah alaih ataupun iblis laknatullah alaih, tujuan menggoda kita adalah kita agar terjatuh ataupun terjerumus ke lembah kesesatan yang sangat nyata, yaitu ashabus sa'ir ataupun neraka. Kepada kita semuanya, mari kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mensabitkan ataupun menetapkan hati kita agar selalu istiqomah dalam keimanan
dalam keislaman dan selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayah al-Islam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mungkin demikian pada saat ini yang bisa disampaikan. Di sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Ya, terima kasih Ustadz. Rekan-rekan, demikian dulu. Terima kasih Mbak ya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kalau kita melihat masa-masa sekarang ini, bahwa setan selalu berusaha untuk menjerumuskan umat manusia. Bahwa setan selalu berusaha, ini adalah sudah ikrar janjinya dulu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Laudillannahum, katanya, kata setan, laudillannahum, akan saya sesatkan mereka manusia, wal umanniyannahum, dan akan saya timbulkan di hati mereka cita-cita yang sangat tinggi. Tentunya cita-cita bukan yang bersifat positif terhadap ajaran agama kita. Wala yughayyirunna khalqallah, dia juga bertekad bahwa akan merubah cipta-ciptaan Allah. Ini adalah ikrar iblis dulu, bapaknya setan. Inilah ikrarnya dulu. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh umat manusia, akan memberikan kepada manusia angan-angan yang sangat tinggi, kemudian akan merubah ciptaan-ciptaan Allah. Satu lagi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diulurkan waktunya, waktu matinya sampai hari kiamat. Inilah iblis. Oleh karena itu kepada kita semuanya manusia, mari kita jangan tertipu dengan langkah-langkah setan ini. Apa yang disebut dengan langkah-langkah setan tersebut? Kullu ma yakhlifu awamirillahi wa sabilihi. Langkah-langkah setan itu adalah segala yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan langkah-langkah setan. Seumpama kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kalau Allah memerintahkan kita jangan berbuat musyrik, laksanakanlah jangan berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha, dan Allah menyuruh kita sembahlah Allah, kita sembahlah Allah. Penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ikhlas. Penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan cara salat. Kepada wanita-wanita muslimah umpamanya menutup aurat adalah merupakan suatu kewajiban kepada wanita muslimah. Menutup aurat ataupun berhijab itu bukanlah budaya Arab, tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yudunina min jalabibihinna, yang artinya hendaklah para wanita-wanita muslimah itu mengulurkan jilbab-jilbabnya. Ma yastatidur ra'su was sadar, yang disebut dengan jilbab itu adalah kain yang menutupi kepala sampai kepada dada. Ini adalah kepada wanita-wanita muslimah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menutup aurat. Apa hikmahnya? Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah untuk menutup aurat, fala yu'zain, dengan menutup aurat tersebut fala yu'zain, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak akan disakiti. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian banyak sekali jalan-jalan ataupun langkah-langkah setan ini adalah salah satunya lagi akan menimbulkan sifat permusuhan di antara orang-orang yang bertetangga. Padahal tetangga kita ataupun jiran kita itulah sahabat pertama kita di dalam kampung. Padahal tetangga kita itu adalah merupakan teman karib kita yang paling dekat. Di mana kalau ada umpama di dalam keluarga kita sesuatu yang kita perlukan bantuannya, mereka lah yang pertama yang akan membantu. Tapi oleh setan laknatullah alaih, dia berusaha sekuat tenaganya untuk menimbulkan permusuhan ataupun kebencian di antara orang-orang yang bertetangga. Hal ini harus kita hapuskan dari kita. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita semuanya hamba Allah yang bersaudara. Seperti di masa-masa Rasulullah SAW, persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansor sangatlah melekat. Begitulah yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Pendengar Raw FM yang berbahagia,
Godaan-godaan setan sangatlah banyak. Contoh yang lainnya adalah menimbulkan keraguan-raguan di dalam sholat. Apakah terkadang kita lupa apakah sholat kita umpama sudah 4 rakaat ataupun masih 3 rakaat. Dia selalu mengisi ketenangan hati kita. Dia selalu ingin memberikan bisikan-bisikan halus kepada hati kita sehingga jumlah rakaat sholat terkadang tersalah. Apakah 3 atau sudah 4? Makanya kita sangat dianjurkan ketika kita hendak melaksanakan ibadah solat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir khinzib. Khinzib ini adalah nama setan yang selalu berusaha untuk menggoda manusia ketika hendak solat. Ada juga setan yang selalu berusaha untuk mencerai-beraikan ataupun untuk mengganggu rumah tangga. Kita juga harus berdoa dari itu. Karena setan selalu berusaha untuk menjerumuskan umat manusia sekaliannya. Pendengar yang berbahagia, kemudian ada juga setan yang berbentuk manusia. Siapakah setan yang berbentuk manusia itu? Dia adalah orang-orang yang menghalang-halangi akan ajaran-ajaran Islam. Ini adalah setan yang berbentuk manusia. Salah satunya adalah mereka yang selalu merayu-rayu untuk menjerumuskan saudaranya yang lain. Di saat saudaranya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengatakan, kadang dia mengatakan napa malim-malimkon. Tidak. Kita semuanya harus berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, marilah kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Kembali kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam ini adalah al-a'laun, yang paling tinggi. Kenapa dikatakan agama ini yang paling tinggi? Salah satu contohnya, apabila kita hendak melaksanakan ibadah solat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan jasmani yang sehat, jasmani yang bersih. Ini adalah merupakan bukti kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah sholat harus lebih dahulu bersih muka, bersih tangan, bersih telinga, bersih ubun-ubun, bersih kaki. Ini merupakan bukti kepada kita semuanya bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. At-tuhuru satrul iman. Banyak sekali hadis-hadis yang menyinggung tentang kebersihan. Saudaraku pendengar Rob FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengkaji Al-Quran. Apa tujuannya? Dengan mengkaji Al-Quran kita bisa terhindar daripada tipu daya setan. Salah satu yang sering ataupun yang santer sekarang ini terjadi adalah falyadhaku qalilan wal yabqu katsiran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu menyesali diri. Falyadhaku qalilan, hendaklah ketawa, tersenyum sedikit. Wal yabqu katsiran, hendaklah kamu menangis yang banyak, artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Wasaya disebutkan iyyaka wadhika, takutlah dan jauhilah tertawa terbahak-bahak. Fa inna dhika yumitul qalba, sesungguhnya ketawa terbahak itu akan mematikan hati. Ini adalah salah satu cara setan untuk menggairahkan kita. Yumitul qalba, untuk mematikan hati kita. Tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Kalau hati sudah mati, godaan setan akan merasuk ke ulu hati. Kepada kita semuanya, mari kita saling bernasihat. Mari kita selalu mengingatkan, mari kita selalu membangun ukhuwah, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Seperti bersaudara, seperti bangunan yang menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Dia tahu posisinya sebagai pondasi, dia tahu posisinya sebagai dinding, dia tahu posisinya sebagai atap, dia tahu posisinya sebagai pengisi. Artinya kita sebagai umat Islam harus tahu posisi masing-masing. Kalau kita orang kaya umpamanya, berdermalah untuk kebangkitan Islam, berdermalah untuk kejayaan kaum muslimin. Kalau kita seorang ustadz umpamanya, ajarkanlah ilmu-ilmu agama itu kepada orang yang memerlukan. Jangan berharap untuk berupa bayaran materi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdakwah dengan apa yang dimilikinya. Kalau sekarang ditanya orang, bagaimanakah hukumnya menerima upah dari nazir masjid? Kalau ini dulu
Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendapat harta rampasan perang. Harta rampasan itu mempunyai bagian kepada Rasulullah. Dari situ sudah ditamsilkan tidak berdosa seorang yang menerima upah dari nazir masjid. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan sore yang berbahagia ini, jangan kita jadikan setan itu sebagai teman kita. Kita jadikan dia sebagai musuh kita, sebagaimana Adam alaihissalam dulu bermusuhan dengan setan ataupun iblis laknatullah alaih. Ya, begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Dan kepada kita semuanya kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya yang ada di kota Padang Sidimpuan dan umumnya seluruh yang menjangkau siaran Raw FM ini, kita bersama-sama harus mengetahui apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an, di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah, arti khalifah yang akan mengurusi dunia ini. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah kita harus memberikan persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dunia sekaligus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ke dunia, yang pertama adalah khalifah yang akan mengurusi dunia, melestarikan cipta-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kita, tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Maka jadilah ibadah itu ibadah yang ikhlas. Kalau ibadah kita dengan ikhlas, kita akan tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ataupun ingin mengingatkan kita kembali dalam salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar ataupun yang sejenis dengan khamar, dengan arak, dengan ekstasi, dengan ganja, dengan hal-hal yang lainnya, wal maisiru, dan dengan judi, baik dengan kartu ataupun dengan online, wal maisiru wal ansabu, dengan nasib dengan anak panah, artinya tebak-tebakan. Ini semuanya adalah rijis, ini adalah semuanya kotoran. Rijis min amalis syaitan, kotoran dari perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah minum khamar, minum arak, minum mengkonsumsi ganja ataupun hal-hal yang lainnya, wal maisir, dengan judi, dengan hal-hal alatul lahwi, hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya adalah yang melalaikan kita, seperti game yang tidak membawa dampak keimanan kepada kita. Tinggalkanlah itu semuanya. Kemudian kita tinggalkan juga dengan menguji nasib, tebak-tebakan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah itu semuanya. Kalau kita meninggalkan hal-hal seperti ini, la'allakum tuflihun, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan kepada kita, tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, terakhir pesan saya kepada kita semuanya, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia, setan itu adalah
musuh yang nyata bagi kamu. Kepada kita orang tua, mari kita didik anak kita dengan pendidikan Islam. Kita didik mereka dengan ilmu-ilmu agama. Artinya kita berikan kepada mereka pemahaman-pemahaman apa itu Islam. Aslama yuslimu Islam. Islam itu adalah jalan keselamatan. Siapakah Rasulullah itu? Itu adalah Rasulullah, utusan Allah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah Islam. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah bacaan kita yang bisa mendatangkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal seperti ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Jangan kita, sebagian dari kita kadang ingin berharap anaknya anak-anak yang soleh, tapi masih kecil saja sudah diajari TikTok. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi anak soleh? Ini adalah renungan kepada kita bersama. Kita semuanya mengetahui umur kita tidak tahu kapan berakhir. Oleh karena itu kepada kita didik generasi kita itu, anak-anak kita itu seperti generasi Nabi Yakub alaihissalam dengan anak-anaknya, seperti generasi Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ayahnya soleh, anaknya juga soleh. Jangan seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya soleh, anaknya durhaka. Jangan seperti keluarga Abu Lahab, ibunya, istrinya durhaka, ayahnya juga, suaminya juga durhaka. Kita jadikanlah keluarga kita itu menjadi keluarga seperti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ayah yang bertakwa kepada Allah, Khadijah, ibu yang bertakwa kepada Allah, akhirnya melahirkan anak-anak yang baik, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti Aisyah radhiyallahu, seperti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, seperti cucu-cucu sampai kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain. Oleh karena itu kepada kita, anak kita itu kita jadikanlah mereka intan ataupun mutiara yang berharga di dalam hati, di dalam sanubari kita. Jangan kita ajari anak-anak kita itu ya dengan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat seperti TikTok tadi. Kemudian pendengar Raud FM, mungkin pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, itu datang dari saya. Kalau ada kata yang benar, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ceramah ini, bila ada kesalahan ataupun di pendengaran yang kurang tepat, saya pertama memohon maaf kepada kita semuanya, dan mari bersama-sama kita bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan dijadikan oleh Allah yang tertipu dengan keindahan yang sesaat ini, yaitu dunia. Wa innad dunya, sesungguhnya dunia ini adalah darul mata, sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan binasa. Wa innal akhirata lahiya darul qaror, sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalam bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.